Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salafis salihin fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, saya memulai mengaji kitab Jurmiyah ini dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahmani, zat yang memberikan rahmat yang besar di dunia. Sifatnya Allah Ar-Rahimi, zat yang memberikan rahmat yang kecil di akhirat. Al-kalamu, adapun definisi kalam, huwa, yaitu kalam, itu al-laftu, sebuah lafad. Sifatnya al-laftu al-murakkabu, yang tersusun apa dia lafad. Sifatnya al-laftu lagi al-mufidu, yang berfaidah apa ya lafad, bil wada'i, dengan disengaja. Wa aqsamuhu, adapun pembagian kalam dari beberapa kalimah, itu salah satun, ada 3. Wa aqsamuhu, adapun pembagian kalam, itu salah satun, ada 3. Apa saja? Ismun, yang pertama adalah kalimah isim, wa fi'lun, dan yang kedua kalimah fi'il, wa harfun, yang ketiga kalimah huruf. Sifatnya kalimah huruf, ja'a, yang telah datang apa hiya huruf, ja'a, yang telah datang apa dia huruf, limaknan, terhadap makna. Fal ismu, adapun kalimah isim, iku yu'rafu, bisa diketahui apa isim, bil khafdi, dengan di-i'rabi jar, atau lafal-lafal yang di-i'rabi jar, ber-i'rab jar, maka semuanya itu adalah kalimah isim. Wa tanwini, yang kedua diketahui dengan adanya tanwin. Wa dukhulil alifi, yang ketiga ditandai dengan masuknya alif, walami, dan lam. Masuknya alif lam atau lafal yang ada alif lamnya pasti kalimah isim. Wa hurufil khafdi, dan yang keempat ditandai dengan masuknya huruf khafd. Lafal yang jatuh setelah huruf jar pasti kalimah isim. Wahia, apa saja itu huruf khafd, itu min, lafal min, wa ila, dan ila, wa an, dan an, wa ala, dan ala, wa fi, dan fi, wa rubba, dan rubba, wal ba'u, dan ba, wal kafu, dan kaf, wal lamu, dan lam, wa huruful qasami, dan huruf qasam. Wahia, adapun huruf qasam, iku al wawu, adalah wawu, wal ba'u, dan ba, wa ta'u, dan ta. Wal fi'lu, adapun kalimah fi'il, iku yu'rafu, bisa diketahui apa kalimah fi'il, diketahui biqad, dengan kemasukan qad, ya. Jadi lafal setelah qad pasti kalimah fi'il. Wasini, dan dengan sin, wasaufa, dan dengan kemasukan saufa setelah sin dan saufa pasti itu kalimah fi'il. Wa ta'i ta'nisi, dan dengan dimasuki tak ta'nis, sifatnya tak ta'nis as-sakinati, yang mati. Wal harfu, adapun kalimah huruf, iku ma, adalah kalimah, silahnya ma, la yasluhu, yang tidak pantas, ma'ahu, bersama kalimah huruf, opo sing tidak pantas, dalilul ismi, tanda-tanda kalimah isim, wala dalilul fi'li, dan tidak pantas apa tanda-tanda kalimah fi'il. Wal harfu, adapun kalimah huruf, itu ma, kalimah, silahnya ma, la yasluhu, yang tidak pantas, ma'ahu, bersamaan kalimah huruf, apa yang tidak pantas, opo dalilul fi'li, tanda-tanda kalimah isim, wala dalilul fi'li, dan tidak pantas tanda-tanda kalimah fi'il. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua, dari segi penjelasan susunan kalimahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, ba-nya adalah huruf jar mabni kasrah. Lalu setelah huruf jar berarti kalimah isim, isimnya dibaca jar majrur karena kemasukan ba. Lalu ismi juga akan digandengkan, dimudhafkan ke Allahi, Allahi mudhaf ilaih, wajib dibaca jar. Ar-Rahmani menjadi naat sifat dari Allahi, jar seperti Allahi Ar-Rahmani. Ar-Rahimi juga sama naat dari sifat dari Allahi.
jar seperti lafal Allahi ar-Rahimi. Al-kalamu ini sebagai isim ma'rifat yang di permulaan dijadikan mubtada rafa dengan dhammah, ditanwin karena ada alnya, al-kalamu. Lalu huwa sebagai dhamir munfasil yang menjadi pemisah saja antara mubtada khobar. Atau huwa ini bisa dijadikan sebagai khobar jumlah mubtada khobar. Jadi seperti al-kalamu adapun kalam, itu huwa utawi kalam, adapun kalam iku al-lafdu lafat, itu juga boleh. Al-lafdu khobar rafa dengan dhammah, lalu al-murakkabu menjadi naat sifat dari al-lafdu, sama-sama rafa dengan dhammah, sama-sama isim mufrad. Lalu al-mufidu juga naat sifat dari al-lafdu, sama-sama rafa dengan dhammah juga. Bil wada'i bi harfu jar, al-wada'i majrur karena kemasukan bi, wa aqsamuhu awnya istinafiyah permulaan, aqsamu mubtada rafa dengan dhammah karena dia berupa isim jamak taksir. Dan juga mudhaf digandengkan ke dhamir hu mudhaf ilaih mahal jar. Salah satu menjadi khobar dari aqsamuhu rafa dengan dhammah. Ismun wa fi'lun wa harfun, ismun menjadi badal dari salah satu, sama-sama rafa karena badal itu harus i'rabnya sama seperti yang mubdal minhu yang digantikan. Atau ismun ini bisa jadi khobar dari mubtada yang makhtuf ya. Jadi khobar ya rafa dengan dhammah karena isim mufrad. Wa fi'lun ngataf ke ismun sama-sama rafa dengan dhammah. Wa harfun juga sama rafa seperti ismun mengikuti lafal ismun. Ja'a ini menjadi sifat jumlah, sifat berupa susunan fi'il fa'il dari harfun ya. Ja'a fi'il madi mabni fathah, dia fa'ilnya mustatir huwa kembali kepada harfun. Limaknan lam harfu jar maknan majur secara muqaddar ya, karena dia huruf akhirnya berupa huruf ngilat. Aslinya maknayun tapi ianya terus diganti alif tidak berharokat, lalu maknan ditanwin ya, limaknan asluhu maknayun ya. Lalu fal ismu, fa-nya ini fa jawab dari pertanyaan yang dikira-kirakan. Ismu mubtada rafa dengan dhammah, lalu yu'rafu khobar jumlah fi'liyah ya, fi'il fa'il, fi'ilnya fi'il mudhari' yang mabni majhul atau dia kalimat yang pasif ya. Kalau aktif arafa ya'rafu, kalau majhul arafa urifa yu'rafu. Yu'rafu fi'il mudhari' yang majhul rafa dengan dhammah karena seperti dari amal lafzi, amil jazim, alil nawasib. Dhammah karena dia berupa fi'il mudhari' yang sahihul akhir, fa'ilnya dhamir mustatir huwa kembali kepada al-ismu. Bil khafdi bi harfu jar, al-khafdi majrur karena kemasukan bi, lalu wat tanwini ngataf ke bi ya, at tanwini ngataf ke bil khafdi sama-sama dibaca jar seperti khafdi tanwini. Dukhulil alifi dukhuli juga sama ngataf ke khafdi sama-sama dibaca jar, lalu dia juga mudhaf digandengkan ke lafal alifi mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Walami ini ngataf ke alifi ya, sama seperti alifi jar juga berarti harus walami. Wa hurufil khafdi ini ngataf ke bil khafdi di atas itu sama-sama dibaca jar seperti khafdi. Wa hurufi ya, hurufi juga mudhaf digandengkan ke lafal al khafdi mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Wa hiya au istinaf, hiya mubtada rafa secara mahal karena dia secara lafal adalah isim yang mabni, isim dhamir mabni. Dhamirnya hiya kembali kepada hurufil khafdi, lalu menjadi khobar ya, khobar secara mahal karena secara lafal min ini mabni ya, min ini huruf jar yang mabni, tapi secara mahal dia rafa karena menjadi khobar dari wahiyah. Wa ila ngataf ke min secara lafal ya mabni juga, tapi secara mahal ya rafa karena ngataf ke min yang rafa. Man lan'an sama seperti ila, wa ala juga sama ngataf ke min masih, wafi dan juga ruba juga sama, dia mabni tapi secara mahal dia rafa karena ngataf ke mahal rafa min. Wal ba'u ini ngataf ke min ya, ini mu'rab ya atau tidak mabni lafalnya, secara lafal dia mabni, secara lafal dia mu'rab, makanya ba'u. Wal kafu wal lamu sama rafa ya mengikuti mahal min yang rafa. Wa huruful qasami ini kalau dibaca hurufu ini ngataf ke min ya, rafa seperti mahalnya min. Qasami mudhaf ilaih wajib dibaca jar. Wahia ini istifnaf wawunya ya permulaan lagi mubtada rafa secara mahal karena secara lafal dia mabni.
Al-wawu khobar dari hiya dibaca rofa dengan dhammah. Wal ba'u juga sama ngatof ke al-wawu sama-sama rofa. Wa ta'u juga masih ngatof ke wawu sama-sama dibaca rofa dengan dhammah. Wal fi'lu ini wawunya istinafiyah juga permulaan. Al fi'lu mubtada rofa dengan dhammah. Yu'rafu khobar dari fi'lu, dia khobar berupa jumlah fi'liyah, fi'il fa'il ya. Fi'ilnya fi'il mudhari mabni majhul yu'rafu. Fa'ilnya dhamir mustatir, huwa kembali kepada al-fi'lu. Biqad bi harfu jar qad majrur, kemasukan bi ya, dia majrur secara mahal saja karena lafalnya mabni. Wasini ngatuf ke qad ya, mahal jar ya. Kalau sini ini secara lafal dia mu'rab, bisa sini bisa sinu, tapi karena ngatofnya ke mahal jar maka harus sini ya. Saufa ini mabni, lalu dia mahal jar juga ngatof ke qad. Wata ita nisi ta'i ngatof ke qad mahal jar ya, jadi ta'i karena ini mu'rab jadi bisa dijar dengan kasroh ta'i. Lalu ta'i juga mudhof ilaih, digandengkan mudhof digandengkan ke ta nisi mudhof ilaih wajib dibaca jar. As-sakinati ini jadi naat atau sifat dari ta ya, dibaca jar seperti ta'i as-sakinati. Wal harfu hawunya istinafiyah lagi permulaan, harfu mubtada rofa dengan dhammah. Ma khobar berupa khobar mufrad yang mabni secara mahal tapi rofa. Secara lafal dia mabni isim mausul. Silahnya isim mausul la yasluhu, silahnya berupa fi'il mudhari yang nafi kemasukan la nafi, yang la yang menafikan membuat kalimat itu menjadi negatif. La yasluhu berupa fi'il mudhari rofa dengan dhammah karena sepi dari ngamil nasib wal jazim, dengan dhammah karena fi'il mudhari sahih akhir, fa'ilnya nanti di belakang. Ma'ahu ma'a dhorof mabni fathah dijegum mudhof digandengkan ke dhamir hu mudhof ilaih mahal jar. Dalilu fa'il dari la yasluhu ya, la yasluhu fi'il mudhari, fa'ilnya dalilu rofa dengan dhammah. Dalilu juga mudhof digandengkan ke al-ismi mudhof ilaih wajib dibaca jar. Wala dalilul fi'li ngatof ke dalilul ismi ya, maka dia juga sama seperti dalilu, jadi dalilu ya sama ya. Dia juga mudhof digandengkan ke lafal al-fi'li mudhof ilaih wajib dibaca jar. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga, penjelasan dari bab yang pertama dalam kitab Jurumiyah ini ya, adalah bab kalam ya. Musonif memilih bab kalam ini sebagai bab yang pertama karena memang cocok sekali ini yang dikaji pertama ketika mempelajari ilmu nahwu. Jadi step atau urutan untuk membaca kitab yang pertama kita harus paham bab kalam. Di antara yang poin penting dalam bab kalam ini adalah isim, fi'il, dan huruf. Di bab ini kita dituntut untuk mengetahui faham betul mana kalimat isim, mana kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Karena ketika kita membaca satu kitab, yang pertama kita harus cari supaya maknanya benar, kita harus tahu kalimatnya apa, isim, fi'il, apa huruf. Baru setelah kita tahu kalimatnya apa, baru kita tahu itu harokatnya apa, i'rabnya apa. Contoh dalam lafal Bismillahirrahmanirrahim, kita harus tahu ada berapa kalimat di situ. Misalkan ada 5 kalimat, dan kalimat pertama kalimat apa, kedua kalimat apa, ketiga kalimat apa, keempat kalimat apa, 5 kalimat apa. Setelah kita tahu kalimatnya apa, nanti kita baru cari tahu i'rabnya, harokatnya itu harokatnya bagaimana, apakah itu bisa berubah atau tidak. Kalau berubah itu rofa atau nasib. Nah itu yang tahap yang kedua nanti di bab i'rab. Tapi yang paling pokok, yang pertama kita harus tahu adalah itu kalimat apa, isim, fi'il, atau huruf. Sebelum membahas isim, fi'il, huruf, musannif terlebih dahulu membahas tentang definisi kalam. Al-kalamu huwa al-lafdu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Jadi kalam ini untuk kita supaya tahu kalimat-kalimat yang bagus, yang standar, memenuhi standar nahwu, yang standar yang gimana, yang tidak yang gimana. Tetapi kalau kita mau baca kitab, baca hadis, baca Al-Quran, itu sudah pasti kalam semua ya. Cuma kalau kita nanti mau merangkai kata supaya bagus, harus memenuhi persyaratan kalam. Kalau kita untuk mencari atau membaca kitab, baca Al-Quran, baca memaknai hadis, maka ini kalam seolah-olah tidak diperlukan karena kita sudah pasti itu kalam. Tapi kalau untuk membuat kalimat yang dianggap bagus oleh orang Arab, oleh ahli nahwu, maka harus memenuhi persyaratan kalam. Yang pertama, definisi kalam ya.
adalah lafadz yang murokab, yang mufid, yang bil wad'i. Ada 4 syarat supaya perkataan itu bisa dinamakan kalam atau kalimat yang baik. Yang pertama, lafadz. Lafadz itu adalah suara yang mengandung huruf hijaiyah, as-sautu al-musta'milu ala ba'dil hurufil hijaiyah, atau suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Jadi dalam arti al-lafdu ini harus berbahasa Arab ya. Kalau tidak berbahasa Arab maka oleh ulama ahli nahwu tidak dianggap kalam. Harus berbahasa Arab. Yang kedua, al-murakabu harus tersusun ya, minimal dari 2 kalimat. Ya, kalau hanya 1 kalimat belum murakab, belum kalam. Harus 2 kalimat. Lalu al-mufidu harus berfaedah. Dan susunan itu, murakab itu harus berfaedah. Lafadz yang murakab itu harus berfaedah, harus memberikan kefahaman. Nah, di antara kefahaman yang dianggap oleh orang Arab memahamkan, itu salah satunya fi'il sudah menyebutkan fa'il, maka sudah memahamkan. Mutada sudah menyatakan khobar, atau mutada ada khobarnya, maka sudah memberikan kefahaman. Lalu syarat sudah ada jawabnya, maka sudah memberikan kefahaman. Intinya kalau mufid itu memungkinkan 3 itu ya. Fi'il ada fa'ilnya, mutada ada khobarnya, syarat ada jawabnya, maka sudah dianggap sebagai perkataan yang berfaedah menurut orang Arab. Lalu yang keempat, harus bil wad'i, harus disengaja ya, harus diucapkan dengan sengaja. Nah, jadi itu 4 syarat kalam ya, lafadz, murakab, mufid, dan wad'i harus ada pada suatu kalimat atau suatu perkataan supaya dianggap sebagai perkataan yang bagus. Nah, itu kalau teks Arab, teks kitab ya, kitab salaf, kitab hadis, atau bahkan Al-Quran, itu sudah pasti ya, sudah pasti semuanya kalam. Untuk membacanya kita perlu aksamuhu salah satu ismun wa fi'lun wa khirfun ja'a lima'nan. Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa pertama kali kita belajar ilmu nahwu, kita dikenalkan dengan kalimat isim, fi'il, huruf. Harus tahu itu. Tadi definisi kalam, kita definisikan kalimah dulu ya. Kalau kalam tadi ya berarti lafadz, murakab, mufid, wad'i, itu kalam. Kalau kalimah itu lafdun, mufidun, mufradu. Definisi kalimah, lafadz yang bermakna satu. Bermakna satu itu namanya kalimah. Lalu kalimah itu ada 3 macam dalam bahasa Arab. Dalam teks-teks kitab salaf dari fasal A sampai fasal Z, itu semuanya terdiri dari salah satu 3 kalimat ini. Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30, kalau kita perinci satu persatu itu pasti salah satu dari ini. Al-isim atau fi'il atau huruf. Bismillahirrahmanirrahim dari bi sampai him, itu ada berapa kalimat? Pasti itu tidak lepas dari isim, fi'il atau huruf. Jadi semua jenis kalimat ini cuma 3 ya. Kalau nggak kalimat isim, fi'il, ya huruf. Kita definisikan satu-satu. Isim adalah kalimatun dalat. Secara gampangnya biasanya dikatakan sebagai kata benda. Tapi kalau didefinisikan kata benda, sebenarnya kalimat isim itu tidak hanya kata benda. Jadi definisinya kurang sumul atau kurang menyeluruh. Yang lebih tepatnya kalimat isim adalah kalimatud dalat ala maknan fi nafsiha walam taktarin bi ahadil asminah as-salasa. Kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya, sudah punya makna, tetapi tidak bersamaan dengan zaman, tidak bersamaan dengan salah satu dikasih zaman madi, hal, dan istiqbal. Tidak bisa dikasih zaman hal, zaman madi, zaman istiqbal, tidak bisa. Tidak bisa misalkan pulpen, itu kan isim ya, kolamun, tidak bisa sudah pulpen, sedang pulpen, atau akan pulpen, tidak bisa. Kalimat isim itu tidak bisa dimasuki zaman. Berbeda dengan kalimat fi'il. Kalau kalimat fi'il, kalimatud dalat ala maknan muqtaronan bi ahadil asminah ya. Kalimat yang sudah punya makna dan dia selalu bersamaan dengan salah satu 3 zaman. Salah satu 3 zaman madi, zaman hal, dan istiqbal. Zaman sudah, zaman sedang, dan zaman akan. Itu adalah kalimat fi'il. Nah, jadi perbedaannya tipis antara isim dan fi'il gitu ya. Lalu kalimat huruf, yang ketiga, kalimat huruf adalah kalimat yang dia akan mempunyai makna
jika dia bergandengan dengan kalimah lain. Artinya memang kalimah huruf ini selalu membutuhkan ta'aluk ya, hubungan makna. Kalau dia tidak akan bisa bermakna kalau dia berdiri sendiri. Itu kalimah huruf. Jadi ini definisi dulu nanti ya. Definisi isim, fi'il, dan huruf. Karena untuk mengetahui itu kalimah isim atau fi'il huruf, ada dua cara yang nanti kita akan lakukan. Yaitu pertama dengan definisi, yang kedua dengan ciri-ciri. Tapi biasanya kita lihat ciri-cirinya dulu ya. Dalam Bismillahirrahmanirrahim, pi ada ciri-ciri isimnya enggak, ada ciri-ciri fi'il enggak. Kalau enggak ada, kita lari ke definisi. Ya. Nanti ciri-cirinya ada di belakang, di bawah, nanti ada penjelasannya. Kalau huruf ba itu tidak ada ciri isim, tidak ada ciri fi'il, tidak ada ciri huruf pun tidak ada misalkan, berarti kita tidak bisa meneliti dari ciri-cirinya. Berarti harus dengan definisi. Definisinya dia punya makna enggak? Kalau sudah punya makna, dia bisa bersamaan zaman enggak? Misalnya kalau kolam, pulpen ya. Dia punya arti pulpen ini. Kolam punya arti pulpen misalkan. Dia bisa dikasih zaman apa tidak? Kalau bisa dikasih zaman, maka dia pasti kalimah fi'il. Kalau tidak bisa dikasih zaman, berarti pasti kalimah isim. Kursi, bisa enggak? Kalau enggak bisa berarti isim. Tidur, bisa enggak? Misalkan naum, itu artinya tidur. Atau nama, artinya tidur. Bisa dikasih zaman apa enggak? Kalau dikasih zaman bisa, maka itu kalimah fi'il ya. Itu secara garis besarnya, walaupun nanti ada sedikit pengecualian. Secara garis besarnya seperti itu. Itu definisi isim, fi'il, dan huruf. Setelah kita tahu definisi isim, fi'il, dan huruf, lalu kita beranjak ke ciri-cirinya. Ciri-ciri kalimah isim dulu yang pertama. Fal ismu yurafu bil khafdi wa tanwin yadkhul alifi wa lam wa hurufil khafdi wa hiya min. Yang pertama, ini ada 4 ciri-ciri kalimah isim. Yang pertama, kalimah isim itu bisa diketahui dengan kalimah yang dijar. Pokoknya setiap kalimah yang i'rabnya jar itu pasti kalimah isim. Wa tanwin yang kedua ditanwin. Kalau setiap kalimah kok ada tanwinnya, ini pasti yang berharokat ya. Pasti dia kalimah isim. Wa dukhul alif wal lam. Kalau setiap kalimah yang ada alif lamnya itu pasti kalimah isim. Wa hurufil khafdi yang terakhir, tanda ciri kalimah isim adalah kemasukan huruf jar atau jatuh setelah huruf jar. Setiap kalimah yang jatuh setelah huruf jar, maka itu pasti kalimah isim. Nah, itu 4 ciri-ciri yang ada pada kalimah isim. Huruf jarnya apa saja? Min, ila, an, ala, wa fi, wa ruba, wa ba, wa kaf, wa lam, wa hurufil qasam, wa hiya, al wawu, balu, wa ta'u. Itu semuanya huruf jar ya. Termasuk huruf qasam juga termasuk huruf jar. Misalkan wallahi, demi Allah ya, serah wawu itu Allah dibaca jar karena huruf qasam termasuk huruf jar, wallahi ya. Itu ciri-ciri kalimah isim. Lalu yang kedua, ciri kalimah fi'il ada 4 juga ya sini. Yang pertama, kemasukan qad atau jatuh setelah qad. Seperti lafal qad qomatis shalah. Qad qomat ya, itu qomat itu pasti kalimah fi'il. Karena apa? Karena jatuh setelah qad. Setiap lafal yang jatuh setelah qad maka itu pasti fi'il. Lalu sin saufa, setelah lafal yang jatuh setelah sin saufa pasti juga fi'il. Cuma kalau sin saufa ini hanya masuk ke fi'il mudhari ya. Saufa yaqulu, sayaqulu misalkan. Tapi kalau qad ini bisa masuk ke fi'il madhi, fi'il mudhari. Kalau qad. Kalau sin saufa hanya masuk ke fi'il mudhari. Wa ta'i ta'nisi, dan ada tak ta'nis as-sakinah, ada tak ta'nis yang mati, tak ta'nis yang menunjukkan fa'ilnya perempuan. Seperti qomat tadi ya. Qomat hindun. Qomat berdiri siapa? Hindun. Jadi setiap fi'il yang ada tak ta'nis as-sakinahnya maka itu pasti kalimah fi'il. Dorobat, tapi itu pasti fi'il madi karena tak ta'nis ini hanya akan masuk ke fi'il madi saja. Ini itu ciri 4 kalimah fi'il. Ini kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, definisinya, kita sudah akan bisa, mungkin tidak sempurna tapi sudah banyak bisa meneliti apakah itu kalimah isim atau fi'il atau huruf.
Yang terakhir kalimah huruf ya. Kalimah huruf ma la yasluhu mau dalil ismi wala dalil fi'lu. Tadi definisi kalimah huruf adalah kalimah yang akan bermakna jika digandengkan atau punya gandengan dengan kalimah yang lain. Itu definisinya. Ciri-ciri kalimah huruf adalah dia tidak pantas kemasukan ciri isim, tidak pantas kemasukan ciri isim dan fi'il. Kalau tidak mungkin jatuh setelah qad, tidak mungkin jatuh setelah huruf jar, benar mungkinnya. Itu kalimah huruf. Pokoknya tidak pantas dimasuki tanda isim, tidak pantas dimasuki tanda fi'il, maka itu sebagai tanda dari kalimah huruf. Dan gampangnya kalau kalimah huruf mending dihafalkan lah. Kalimah huruf tidak banyak jumlahnya ya. Atau sering nanti kalau diteni atau diingat-ingat ini huruf, ini huruf, ini huruf. Karena huruf itu jumlahnya nggak banyak. Beda dengan isim dan fi'il. Isim fi'il itu jutaan, ratusan juta jumlahnya. Tapi kalau huruf tidak sampai 100 lah. Nanti akan selalu kita ingat-ingat, oh ini huruf. Jadi kita sudah meminimal ya dari perkiraannya. Antara kita sudah menebak isim, fi'il atau huruf kita sudah kesampingan karena sudah hafal misalkan. Jadi kita tinggal menebak isim atau fi'il saja ya. Itu bab yang pertama, bab kalam ini. Poin yang terpenting dalam bab kalam ini adalah kita bisa menentukan apakah ini kalimat isim, fi'il atau kalimat huruf. Mungkin itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.